Saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk benar-benar berpikir seakan-akan dan memang bisa terjadi kematian di depan kita. Ini bukan sesuatu yang berlebihan, sebab memang faktanya kematian bisa menjemput kita setiap saat. Bisa hari ini, bisa nanti malam, bisa besok. Bisa lusa, bisa kapan saja. Untuk itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri, saudara. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh hal ini. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh hal ini. Hampir semua orang itu menganggap remeh hal ada di hadapan pengadilan tahta Allah. Termasuk kita dulu, mungkin juga kita kemarin. Tapi hari ini kita mau benar-benar bertobat. Kita mau benar-benar bertobat. Kita mau benar-benar bertobat. Jangan kita terpancing. Banyak hal yang bisa memancing kita. Terpancing mencintai dunia. Terpancing terikat dengan berbagai kesenangan, hobi-hobi yang membuat cinta kita kepada Tuhan tidak utuh. Terpancing berbuat apa yang tidak senonoh. Terpancing marah, terpancing membalas dendam. Terpancing buka mulut, terpancing sembarangan menulis kata kalimat di media sosial. Terpancing berbuat jinah, terpancing melakukan pelanggaran-pelanggaran moral yang lain. Ya, kalau saudara seorang pegawai pemerintah atau swasta terpancing korupsi, tidak jujur, terpancing omong jorok, terpancing omong sembarangan, terpancing membuat gosip, terpancing memfitnah orang, terpancing membicarakan orang di belakangnya dan lain sebagainya. Yuk kita jangan terpancing. Jangan terpancing. Ingat kalimat ini, jangan terpancing. Suatu kali bisa orang tua sendiri yang memancing kita marah. Memancing kita berlaku kasar. Bisa pasangan hidup, bisa anak sendiri, saudara. Anak kandung sendiri atau anak-anak kita. Atau orang dekat kita memancing kita. Jangan sampai terpancing. Kuasa kegelapan pasti akan memakai manusia. Ya, tidak pakai monyet, babi, kucing. Ya, pakai manusia. Untuk memancing kita berbuat sesuatu yang merusak kekudusan, kesucian kita. Yang mengotori pikiran kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah tidak harmoni, saudara. Betapa mengerikan, saudara, kalau kita terpancing. Lalu kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, ingat, saudara-saudara yang pintar-pintar membuat argumentasi. Saudara akan punya banyak argumentasi membuat pembenaran atas apa yang saudara lakukan. Jangan membuat alasan pembenaran. Jangan membangun argumen-argumen, alasan-alasan untuk membela tindakan Anda yang belum tentu berkenan di hadapan Allah. Bisa besar kemungkinan tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara,
kita mau membuka diri di hadapan Allah. Minta Tuhan periksa, minta Tuhan koreksi kita. Tuhan, apa salahku? Beritahu apa salahku. Jika ada sikap hati perbuatanku yang di matamu tidak patut dan mendukakan, Engkau beritahu aku supaya aku mengakui, bertobat dan tidak melakukannya lagi. Beritahu aku jika ada kecintaanku kepada sesuatu atau seseorang yang mengganggu perasaanmu dan membangkitkan kecemburuanmu. Ya Bapa, tolonglah aku. Jangan sampai ya saudaraku kita belum beres dengan diri sendiri. Aduh, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak patut di hadapan Allah lalu meninggal dunia. Kita belum siap menghadap tahta pengadilan Allah. Tadi saya memulai doa ini dengan lagu Di Pengadilan Tahtanya Diam 1000 Bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Saudara, kalimat-kalimat ini sebenarnya kalimat-kalimat lagu yang saya gubah pada waktu acara Natal, saudaraku. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji nurani-nurani kita. Kitab-kitab pun terbuka ungkap tindak manusia. Jadi tidak ada yang tersembunyi, baik yang baik dan yang durjana. Dan referennya ini bagus, saudaraku. Terdengar pilu, ratap tangis, dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis, dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Kita mesti membayangkan diri kita. Ya, jangan sampai keadaan ini terjadi dalam hidup kita nanti. Menangis dalam ratap, dalam jerit penyesalan, gemetar, dan tidak punya kesempatan lagi. Saya yang menulis lagu ini saja saya ngeri, saudaraku. Aduh, saya merasa ada gentaran gitu, saudara. Jangan sampai ini yang kita alami. Jangan sampai kita mengalami ini, saudara. Kita yang harus benar-benar bersiap-siap, saudara, menghadap pengadilan Tuhan, ya. Supaya kalau suatu hari kita benar-benar di hadapan pengadilan Tuhan, kita dijumpai Tuhan berkenan. Sudah beres. Tidak terikat dengan dunia, selesai dengan diri sendiri. Ya. Tidak ada dendam, kebencian, sakit hati. Tidak ada pikiran kotor. Tidak ada pikiran-pikiran yang tidak senonoh. Bersih. Dan itu di pengadilan Tuhan akan semua terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya saudara, kalau Anda punya dosa, saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan, bereskan. Tuhan hapus, Tuhan ampuni dosa-dosa kita, Tuhan lupakan, dan hidup baru di dalam Tuhan, saudaraku. Ya, ayo kita bertobat, saudara.
Jangan sampai kita menyesal dan tidak ada kesempatan lagi kita berubah. Jangan sampai. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Angkat tangan saudara, diberkatilah saudara, diberkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah saudara semua. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa saudaraku sekalian ya. Hari ini ada kebaktian nanti di Mall Arta Gading seperti yang saudara sudah tahu dari flyer. Tuhan memberkati.